Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih setia menunggu konten-konten yang sangat informatif dan juga memberikan khazanah pengetahuan. Kali ini sahabat Ari, saya akan mengupas secara mendalam bagaimana perlakuan dinamika politik lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya jelang Pilkada 2024. Seperti apa komposisinya, seperti apa arus politik yang berkembang, dan juga bagaimana prediksi yang akan terjadi di Pilkada 2024 di Kabupaten Pecahan dari Aceh Selatan. Sahabat Ari, kalau kita membahas tentang Abdiya tidak terlepas dari singgungan yang saya katakan dari Kabupaten Aceh Selatan, di mana tahun 2002 ya terjadi pemekaran dan muncullah kabupaten tersebut. Kalau saya telisik dari berbagai informasi, Abdiya ini menjadi salah satu kabupaten yang pesat jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Pantai Barat Selatan. Tentunya ini tidak terlepas dari bagaimana perlakuan pemerintah terhadap kepedulian untuk bisa memberikan dampak perubahan bagi daerahnya dan juga masyarakat yang berpartisipasi untuk bersama-sama memajukan Abdiya sebagai satu kabupaten yang memang sangat strategis secara kewilayahan dan juga sangat besar potensi sumber daya alamnya. Nah, kalau kita lihat dengan luas Kabupaten Aceh Barat Daya ini kan tidak mudah untuk dikelola. Tentunya membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membaca dan mengelola potensi yang ada di Abdiya dan sekaligus mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang sedang dihadapin di Abdiya tentunya. Kalau kita lihat dari Abdiya yang memiliki total kampung sejumlah 152 desa dan tentu dengan jumlah pemilih saat ini yang terdata di dalam KIP Aceh Barat Daya sebesar 109.578 pemilih dengan TPS 442 dan jumlah desa 152. Kalau kita lihat dan baca dari pengalaman hasil pemilu di Abdiya, sahabat Ari, data yang saya rangkum ya, kalau 2014 ke 2019 saya melihat sebarannya tidak ada yang dominan. Artinya komposisinya masih memiliki kekuatan-kekuatan yang kecil-kecil dan mampu dikelola dengan baik oleh beberapa partai politik. Nah, hasilnya misalkan PKB 2, Gerindra 1, Golkar 1, Nasdem 3, lanjut kepada PAN 3, Hanura 2, Demokrat 3. Hanya saja, saya klarifikasi, tahun 2014-2019 ada Partai Aceh yang memang kuat, jumlah kursinya ada 7 kursi, itu sangat dominan sekali, yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap konstelasi kekuasaan di Abdiya. Lanjut ada P3 1 ya, selebihnya 1 PNA 1, PKPI 1. Nah, lanjut di 2019-2024 ya, ternyata Gerindra naik ada 2 kursi, Golkar 3 kursi ya, terus PKS 1 kursi ya. Malah yang menariknya Partai Aceh turun dari 7 menjadi 3 kursi, PNA dari 1 kursi naik 3 kursi, Hanura dari 2 kursi sebelumnya menjadi 1 kursi, PAN 3 kursi tetap ya, P3 3 kursi, dan Golkar tadi sudah saya jelaskan dari 1 menjadi 3 kursi dari hasil 2019-2024. Nah, sedangkan hasil dari 2024 dan 2019 pemilu yang baru selesai ini, di mana PA juga memiliki posisi mendapatkan 3 kursi, Demokrat 3 kursi, dan PAN mendapat 2 kursi ya, turun ya, Gerindra mendapat 4 kursi, artinya Gerindra naik secara hitungan, PKB dapat 2 kursi, PNA dapat 2 kursi, berarti kalau PNA 2014 1, 2019 naik jadi 3 kursi, lalu PNA turun menjadi 2 kursi, terus Nasdem turun jadi 2 kursi, sebelumnya 3 kursi. Jadi komposisi ini juga sangat tergantung bagaimana dinamika yang terjadi dan seperti apa elit yang bekerja dan juga kadernya ketika berkompetisi pada saat pemilu 2024 yang berlangsung baru-baru ini. Ketika kita bicara jejak sejarah pilkada di Abdiya, maka tidak terlepas siapa sosok pemimpin yang sebelumnya pernah
berkompetisi dan menjadi juara di dalam arena kontestasi pemilihan kepala daerah ya di Kabupaten Abdiya. Nah, pada Pilkada 2006 itu Akmal menjuarai bersama dengan Samsul Rijal. Lanjut pada Pilkada 2012 ada Jufri Hasanuddin dan Yusrijal Rajali ya. Dan pada Pilkada 2017 Akmal kembali terpilih lagi dengan wakilnya yang berbeda dengan Muslijar. Bagaimana dengan hasil 2024? Disinilah yang akan saya bedah dan saya akan ulas secara mendalam. Nah, kalau kita baca dari dinamika yang tersaji di lapangan berdasarkan dari informasi monitoring media yang dilakukan oleh Dialeksis Nukilan, memang media yang memang terverifikasi, Dewan Pers dan juga banyak pembacanya, mendapatkan beberapa sosok yang memang mencuat dan muncul di mana menjadi potensi yang akan maju ke arena kontestasi di Pilkada 2024 di Abdiya. Dimulai dari Heri Sunanda, ya, ada Said Samsul, Safarudin, Romi Syaputra, Salman Al-Farisi, Jufri, Maidisal, Ustadz Muklis Mufdi, Erwanto, dan Dr. Taufik. Dari situ saya melihat yang punya potensi itu dikerucutkan kembali dari observasi di lapangan, di mana hanya beberapa nama kayak Safar, Jufri yang baru-baru ini juga sudah mendeklarasikan diri, Safar, Said Samsul, ya, Salman Al-Farisi, Romi, dan Madisal Diwa. Dikerucutkan lagi mungkin nanti akan muncul potensi yang akan terjadi beberapa poros. Kemungkinan dari komposisi kursi yang tersaji di DPRK, ya, ini akan muncul 3 sosok dari partai, ya. Bisa nanti kombinasi antara Parnas dengan Parlok, bisa saja nanti muncul dari Parnas sendiri, dan juga ada nanti komposisi dari independen. Berarti kemungkinan ada 1 atau 2 orang dari independen, 3 dari partai. Kalau dilihat dari landscape politik di Abdiya. Tapi yang saya lihat kekuatannya ini hampir berimbang, karena hasil yang kita juga tangkap beberapa nama yang menguat dari penelitian yang kita lakukan di bulan Januari dengan melakukan observasi ke lapangan. Memang ada beberapa nama yang mencuat kuat, ada mulai dari Safarudin, mulai dari Salman, mulai dari Jufri Hasanuddin, Said Samsul, Maidisal Diwa, dan Heri Sunanda. Itu nama-nama yang memang punya kans untuk maju dan berpeluang untuk bisa menjadi pemimpin di kabupaten tersebut. Nah, kalau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, saya membagi menjadi 4 hal, ya, 4 ranah, 4 irisan, di mana ada irisan dari gerbongnya Fakhrudin, gerbongnya Akmal, dan juga ada gerbongnya dari Partai Aceh, ya, termasuk juga ada irisan dari gerbongnya Jufri Hasanuddin. Kalau memang ada dukungan politik Partai Aceh ke Hasanuddin semakin kuat. Kenapa? Artinya kembali lagi Salman masuk dalam arena relasi dengan Akmal, Salman Farisi. Nah, tinggal kita lihat siapa yang akan didukung oleh gerbongnya Fakhrudin. Tapi kalau dilihat dari komposisi ini, maka bisa dipastikan kekuatan Akmal itu diperhitungkan, ya, siapa yang akan solve. Jadi bisa dibilang dinasti dan juga pengaruh politik perkauman yang ada di Abdiya menentukan seperti apa ceruk politik yang ada di Pilkada 2024 di Kabupaten Abdiya nantinya. Kalau dilihat dari posisi ini, maka saya akan melihat Safar akan menjadi sosok yang dianggap lawan berat, sehingga akan terjadi intervensi yang akan kuat tekanannya. Bahkan yang menariknya, pola perlakuan yang lalu pun terjadi, di mana ada informasi yang beredar asal jangan Safar. Nah, ini kan sama kayak dulu di 2017 asal jangan Jufri. Tetapi dengan relasi kuasa yang saat ini berkuasa adalah dari Gerindra, tentunya ini menjadi satu tantangan serius bagi kandidat lain untuk bisa memenangkan pilkada, karena apapun cerita hari ini Gerindra partai yang berhasil memenangkan Prabowo sebagai presiden 2024-2029. Nah, tetapi jangan lupa bahwasanya pengaruh politik lokal itu juga tidak terlalu memiliki relasi yang kuat atau memiliki koneksitas yang kuat dengan hasil di Pilpres, karena jauh sekali irisannya kalau kita lihat secara lebih mendalam. Tapi punya andil pengaruh ya secara relasi politik. Nah, ini menjadi pertarungan serius, karena apapun cerita eksistensi dan ego dari Partai Aceh juga akan dikembalikan untuk mengembalikan nilai tawar ketika sebelumnya pernah memimpin. Dan ini bukan artinya Partai Aceh tidak akan bisa eksis lagi, tapi
ini menjadi pertarungan serius untuk Partai Aceh. Apakah mampu memberikan satu perlawanan dan bisa berhasil untuk memenangkan kandidatnya atau kadernya di Pilkada 2024 nantinya di bulan Juli dan akan dilantik di bulan November 2024. Nah, sahabat Ari, kalau dilihat dengan begini komposisinya, artinya totalitas dari semua kandidat untuk mempengaruhi dalam arena politik di Pilkada itu juga sangat ditentukan dari sejauh mana kedekatan dengan ulama, sejauh mana kedekatan dengan akses relasi dengan kuasa di elit pusat, sejauh mana juga kebutuhan logistik finansial, dan juga bagaimana mewarnai dalam bentuk intervensi strategi-strategi untuk mempengaruhi simpati dan empati pemilih di Abia. Dan juga yang menariknya bahwa bagaimana juga kemampuan membungkus isu-isu yang akan dimainkan di dalam pilkada nantinya. Tapi ingat, kemungkinan bahwa akan muncul seperti saya katakan 3 poros dan 2 independen. Nah, makanya menariknya adalah siapa yang akan disandingkan dan siapa yang akan dipasangkan. Salman tentunya punya relasi, kalau ingin coba dimainkan sama Safar, rugi kalau Salman bersanding dengan Safar, karena apapun cerita ini orang, dia info yang saya dapat, ini orang sangat bersih ya, sangat bisa kita katakan nggak neko-neko, tetapi nggak tahu bagaimana nanti perlakuan dengan keluarganya ketika nanti memimpin. Dan juga kalau dilihat, artinya Safar, Salman, Said Samsul ya, dan Jufri. Nah, ini yang menarik nih. Berarti apakah nanti menarik nih, Said Samsul selalu muncul ya dalam setiap perhelatan di pilkada. Ya, tapi bagaimana eksistensinya pada saat ini? Apakah dia mampu untuk mengambil peran yang kuat? Karena apapun cerita, pengaruh dia masih eksis. Salman juga orang yang memang sangat sederhana dan sangat digandrungin saat ini sebagai tren sosok yang akan diminati di Pilkada 2024 di Abia. Safar ya karena memang kebetulan juga memang dapilnya, jadi ya wajar kalau memang ada konstituennya. Dan Jufri, intensitas untuk menjaga relasi dengan konstituen selalu terjadi, sehingga mampu dijaga, dikonsolidasikan oleh dia. Hingga bagaimana menentukan sejauh mana restu dari pusat itu seperti apa, uang itu seperti apa, tim bergerak seperti apa, dan juga dukungan ulama dan masyarakat seperti apa. Nah, ini menjadi penentu dalam memastikan siapa sosok yang akan menjadi bupati di Abia hasil Pilkada 2024. Itu saja hasil monolog untuk membedah tentang dinamika politik lokal di Abia. Banyak hal yang akan disajikan nanti pada pertemuan berikutnya, tapi ini menjadi satu pengantar awal untuk kita menelisik dan mencermati bagaimana perlakuan dinamika pilkada di 2024 di Kabupaten Abia. Sampai ketemu lagi dengan konten yang akan membedah tentang politik setiap daerah di Aceh. Tetap setia menonton, jangan lupa like, share, dan setia menonton konten-konten Jalan Ari yang sangat inspiratif, informatif, dan memberikan khasanah pengetahuan. Tetap setia, selalu bersama saya, host yang dinanti. Salam Jalan Ari.